Oke, pemirsa sudah bergabung bersama kita, influencer Dr. Tirta Mandira Hudi. Dr. Tirta, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Dr. Tirta tadi kita sudah berdiskusi juga bersama dengan Ibu Devi. Mungkin Dr. Tirta juga bisa memberikan pandangannya ya, apa sih sebenarnya fenomena yang mungkin bisa dibaca terkait dengan pengemis online yang ini viral. Dan kemudian juga mengapa sebenarnya masyarakat ataupun netizen tertarik untuk menonton konten-konten seperti ini? Jadi sebenarnya kalau disebut kenapa alasannya ya karena kan dari dulu sebenarnya pengemis itu ada ya, cuman fiturnya beda-beda Kak. Kalau dulu kan fiturnya kita akan menemui banyak pengemis-pengemis tersebut kan menjelang hari raya di tempat-tempat ramai, pasar, tempat ibadah, dekat-dekat perempatan lampu merah. Nah, sekarang kayaknya mereka mendigitalisasi dengan berbagai istilah. Nah, kalau kita melihat salah satu fitur media sosial, mereka itu menggunakan fitur yang namanya GIF. Kalau saya penggunakan, saya boleh nyebut nama medsosnya apa nggak di sini? Boleh, silakan dok. Nah, kebetulan kan saya juga TikTok user ya. Nah, di TikTok ini kan mainnya algoritma, Kak. Dan mereka tuh kan main celah, namanya ada, kalau di TikTok tuh ada aturan community and rules ya. Nah, di term and condition-nya ini kan ada beberapa pelanggaran yang dicatat. Nah, kebetulan kalau mengguyur lumpur ini nggak masuk pelanggaran, Kak. Jadi Hmm, kayak challenge hitungannya. Nah, tapi mereka orang-orang ini itu mengetahui celahnya. Jadi mereka tuh memanfaatkan orang-orang tua renta lalu diguyur malam-malam. Terus kan otomatis kan orang-orang akan iba loh Kak. Nah, karena iba itu akan muncul di algoritma. Jadi algoritmanya yang guyur-guyur ini tuh masuk ke orang-orang yang sering nyari challenge gitu loh. Dulu tuh biasa challenge-nya tuh live makan. Jadi mhm, live makannya tuh misal saya makan 100 cabai. hmm. Kalau kalau gift-nya nyampe satu singa gitu, satu singa tuh dapat berapa koin gitu loh. Kalau koin ditukar tuh dapat uang. Nah, uangnya itu pun TikToknya dapat gitu loh. Sistemnya kayak bagi hasil gitu sama TikToknya. Nah, Oke. nanti kalau challenge-nya tuh dilakukan, uh, gift-nya tuh mencapai target, dia benar-benar makan 100 cabai tersebut. Nah, sekarang beda. Kalau mencapai gift-nya, maka orang ini baru pulang. Nah, mereka manfaatkan fitur itu kan. Jadi kayak kalau gift-nya mencapai 10.000 diamond gitu atau pakai singa tuh dapat berapa ribu koin. Kalau koin ditukar tuh dapat uang. Maka nenek-nenek ini atau kakek ini baru pulang. Nah gitu. Nah karena iba otomatis kan yang nonton banyak tau Pak. Dan itu kan akhirnya kan live itu di-share kan ke DM-DM. Ayo dong tonton dong biar neneknya cepat pulang. Jadi si kreator ini memanfaatkan rasa iba dari masing-masing pengguna TikTok agar mereka itu urunan atau patungan supaya si nenek kakek ini itu cepat pulang, nggak kedinginan gitu Kak. Dan itu benar-benar dilakuin terus tiap hari. Mhm. Cara satu-satunya tuh biar take down tuh adalah ya kita mereport. Nah masalahnya ketika saya berdiskusi dengan netizen lain, TikTok tuh akan bisa men-take down ketika yang di-report itu melanggar peraturan. Nah, sampai sejauh ini tuh tidak dianggap melanggar community guideline-nya si TikTok itu sendiri. Ya. Makanya yang bisa menjelaskan hal ini itu sebenarnya dari pihak platform, yaitu pihak TikTok. Oke. Gitu, Kak. Artinya dari pihak platform sendiri juga seharusnya cukup peka begitu ya. Karena tadi Bu Devi juga sempat menyebutkan pihak platform ini kan sebenarnya juga mendapatkan profit dari konten-konten ini. Harusnya Iya. ini diantisipasi juga oleh pihak platform ini. Nah, kalau dari pihak platform kan ada yang namanya TikTok Indonesia ya. Nah, TikTok Indonesia ini kan ada base-nya di Indonesia. Nah, mereka ini selalu berpegang sama community guideline. Jadi kalau saran saya sebagai seorang TikTok user ya, saya kan menggunakan TikTok itu untuk platform kesehatan ya Kak. Sebagai contoh nih, saya tuh edukasi kesehatan kalau menyebut maaf yang sedikit menjurus alat maksudnya pendidikannya edukasi seksual atau apapun ataupun sesuatu yang ada kelihatan darahnya itu bisa ke-ban loh Kak. Jadi Hmm. TikTok tuh sedisiplin itu. Nah, lucunya si orang-orang itu tahu celahnya yaitu memanfaatkan orang-orang tua ini untuk diguyur. Nah, jadi yang paling bisa melakukan sesuatu adalah platformnya. Jadi Oke. platform TikTok ini yang harus menjelaskan gimana caranya supaya orang-orang ini tidak terjadi. Kenapa Kak? Karena gara-gara si nenek kakek ini tuh celah, jadi orang-orang yang ini pamer kan orang ini flexing ya. Yang buat kreator tuh kemarin diundang TV terus flexing, saya bisa beli ninja. Saya tuh follow akun FB-nya Kak. Saya Hmm. mantengin akun FB-nya, memang dia tuh pamer. Alhamdulillah saya mendapatkan Ninja 4 tak gitu berkat hal kayak gini. Terus update PC. Nah, akhirnya kan orang-orang ke-trigger toh, Kak. Wah, Ya. instan ya. Akhirnya orang tambah banyak, Kak, yang mandi lumpur. Sekarang mandi lumpurnya tambah ekstrim. Ada yang mandi semen, Kak. Tambah mandi Waduh. semen. Terus ada yang subuh-subuh itu bertiga mandi lumpur lagi anak muda gitu kan. Terus ini kan akan menjadi fatal loh Kak, mengajari orang tuh malah. Jadi satu-satunya cara ya platform terkait itu ngerasain uangnya Kak. Mereka tuh dapat kalau koin itu ditukar,
koin-koin ditukar, mereka tuh dapat uangnya. Jadi misalnya nih, saya dapat 100.000 koin nih Kak, saya dapat 100.000 koin, kalau saya pengen jadiin uang Kak, itu bisa. Tapi nanti ada sistem bagi hasil. TikToknya tuh dapat berapa rupiah, saya sebagai usernya dapat berapa rupiah. Nah, sebagai user nanti dibagi rata sama si nenek kakek ini. Nah, nenek kakek ini senang-senang aja Kak, karena mereka mikirnya, Ya. ini point of view-nya nenek kakek ya, karena mereka mikirnya, alah, daripada aku bertani, atau ke ladang, atau aku berkebun, lebih baik aku cuman guyur-guyur ini, toh cuman kedinginan, dapatnya 4 juta per hari. Nah itu Kak, itu kan bahaya Kak, kalau kayak gitu caranya kita Baik. mengajari orang untuk ngemis semua, dan itu bahaya. Padahal di TikTok itu sebenarnya yang live bermanfaat banyak Kak, ada kok kalau kita lihat, ada yang live di Jogja itu menjual foto album, nah tapi nggak viral Kak. Jadi memang algoritma yang kasihan ini tuh cepet banget viralnya, karena memanfaatkan rasa iba dari penonton, gitu Oke, Kak. oke. Mudah-mudahan ini tentunya didengarkan oleh pihak platform. Tapi sebenarnya mungkin Dokter Tirta bisa memberikan pandangan juga. Sebenarnya edukasi seperti apa yang perlu diberikan kepada content creator seperti ini? Apakah memang perlu diberikan edukasi supaya tadi tidak seperti yang Dokter Tirta katakan, memberikan dampak orang-orang lain untuk mengikuti konten yang sama? Perlukah edukasi ini atau pentingkah edukasi juga? Kalau dari saya sih seperti kata-kata netizen lainnya, stop making stupid people famous Kak. Mereka itu bisa bertahan karena diundang ke TV kemarin. Kan ini plot twist jadinya. Plot twistnya tuh gini. Kemarin anak teman-teman di medsos, terutama Twitter, termasuk saya sendiri sih, itu kan kita berdiskus kan. Terus kita ngeritik nih supaya hal-hal kayak gini tuh dilirik sama platform, yaitu TikTok untuk ke take down gitu loh. Karena kalau di Twitch, sebenarnya ada platform satu lagi namanya Twitch, itu media streaming. Itu banyak Kak yang pura-pura disabilitas untuk mendapatkan donasi. Nah di TikTok tuh baru sekarang, di Twitch itu dari dulu. Cuman itu ke take down. Nah kalau di TikTok ini, sebenarnya harapan kita itu adalah jangan masuk TV orangnya. Nah orangnya gara-gara kemarin orangnya masuk TV itu Kak, malah kemungkinan bisa tambah banyak nanti yang ngikutin. Jadi saran saya adalah kita sebagai netizen itu harus kompak, stop making stupid people famous. Ya di-report aja, udah di-report, udah nggak usah ditonton, nggak usah dikomen. Nanti kita laporkan aja ke dinas sosial setempat, habis itu kita mengepus platform untuk membuat kebijakan. Karena setahu saya, kan dia kan hidup di Indonesia nih, TikTok ini kan di Indonesia kan dia juga cari makan nih, cari income. Tentu dia harus patuh peraturan dong, kan tahu di Indonesia itu mengemis dilarang, ada aturannya. Harusnya kan dia bekerja sama pemerintah juga bisa menekan si TikTok ini, apalagi ada tekanan dari publik. Dan jangan ngebuat orang-orang ini terkenal. Caranya adalah satu, jangan dikomen, kedua, di-blok, ketiga, di-report, udah. Dan keempat, kita harus nge-push platform untuk membuat kebijakan agar pengemis-pengemis online ini tidak semakin menjamur. Saya sih jujur aja jengkel Kak, bayangin ya. Masa dia tuh di FB bangga loh Pak, kayak saya kan follow FB ya. Dia bangga, alhamdulillah saya sekarang bisa beli Ninja 1 piece. Dan saya juga bisa membangun PC. Alhamdulillah kerja Flexing online ya? lu tuh nggak kerja, lu Bos. Lu tuh nyuruh-nyuruh orang tua loh buat mandi lumpur. Lu tuh memanipulasi. Nah itu sih Kak kalau dari kita sih, para netizen-netizen. Saya kan netizen juga. Itu mungkin dari netizen ya. Bu Devi, ini kan berkaitan juga dengan kebijakan ya. Kita tahu Mensos ini juga sudah mengeluarkan surat edaran seperti melarang eksploitasi lansia. Kemudian juga tadi di berita sebelumnya kita sudah lihat ada langkah yang kemudian juga sudah dilakukan dinas sosial di NTB dan juga dari Polda. Cukupkah langkah itu Bu, atau mungkin ada langkah spesifik lainnya juga harus dilakukan? Justru yang terbesar yang mempunyai tanggung jawab paling kuat adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakatlah yang menjadi target dari bantuan-bantuan yang diberikan. Kalau bicara keuntungan, dulu saja ketika praktek minta-minta ini dilakukan di jalanan 2013 misalnya, sehari seseorang yang melakukan minta-minta ini bisa mendapatkan 750.000 hingga 1 juta satu hari. Padahal pada saat itu, tahun itu, UMR Jakarta saja masih 2,4 juta. Bayangkan. Jadi memang praktik meminta-minta ini sebagian memang karena sudah dipilih betul oleh pelakunya untuk menjadi cara mendapatkan pendapatan. Ini yang kemudian juga sangat disayangkan, sehingga di banyak negara-negara maju yang mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kita adalah kesadaran masyarakat untuk membantu orang lain agar orang yang dibantu tidak lagi membutuhkan bantuan itu menjadi penting. Sehingga kita tidak kemudian memuluskan jalan mereka untuk melakukan manipulasi tadi, agar apa? Ketika ada benar-benar warga yang membutuhkan bantuan, mereka lah yang berhak mendapatkan bantuan. Apa sebenarnya dampak terburuk ya? Mungkin bisa dikasih gambaran juga kepada pemirsa. Dampak terburuk jika
konten seperti ini terus dibiarkan, tidak hanya dampak tentunya untuk masyarakat, tapi untuk konten creator juga selanjutnya. Seperti apa melihatnya, Bu? Oh jelas, kalau bicara konten-konten ekstrim di media sosial, taruhannya sudah jelas nyawa, Mbak. Nah ini tentu saja tidak kita inginkan, gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian nyawa dari pelaku konten tadi. Karena bicara titik ekstrim itu tidak akan pernah ada ujungnya. Karena tadi masyarakat digital itu sangat mudah sekali beralih perhatiannya. Karena dalam 1 detik saja itu ada misalnya 21,1 juta pesan yang dikirim. Jadi artinya setiap konten kreator itu harus bertarung dengan banyaknya konten kreator lainnya, sehingga mereka pasti akan terus mencari jalan-jalan peluang untuk membuat masyarakat media digital menoleh dengan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim. Jelas pertaruhannya adalah nyawa. Oke, Dokter Tirta sebagai influencer mungkin bisa memberikan gambaran juga kepada pemirsa, apakah memang konten-konten yang ekstrim ini selama ini sudah dibiarkan terus-menerus atau memang sudah banyak juga yang di take down, atau seperti apa sejauh ini konten-konten ekstrim ini? Sebenarnya kalau konten ekstrim itu di take down ya nggak banyak gitu. Saya sendiri kan tadi udah bilang, kalau saya edukasi aja, walaupun saya tuh edukasi, saya menampilkan grafik nih, saya pengen menjelaskan sistematika reproduksi manusia. Itu kalau saya gambar, maaf, ada gambar, ada alat reproduksi, itu aja bisa ke-ban nggak? Terus banyak tantangan kayak makan cabai 1000 biji. Ya amit-amit ya, rata-rata sih 100 biji challenge-nya. Itu aja bisa ke-ban. Jadi tantangannya memang ekstrim-ekstrim Kak. Kayak kemarin, tapi ada yang lucu-lucu. Contoh live di hutan untuk mencari hantu, itu paling laris tuh. Nah, terus habis itu live makan cabai 100 biji, ada yang live makan ayam sampai 50 biji. Nah, challenge-challenge itu tuh lucunya netizen kita tuh suka kalau lihat kayak gitu tuh suka. Nah, sekarang ketambahan challenge satu lagi. Memang benar saya setuju banget ya. Memang yang paling harus diperbaiki adalah kalau ada konten seperti itu tuh kita report. Memang TikTok itu akan nge-ban terus. Cuman yang agak unik yang memang mandi lumpur ini, kalau di community guideline tuh mandi lumpur seperti ini tuh nggak masuk aturan Kak. Jadi di report pun mereka bisa jalan terus. Nah, yang saya bingung tuh kok bisa kreator ini nemu celah itu loh. Jadi saya setuju memang dari pihak platform itu memang harus mendengarkan keluhan dari masyarakat juga. Kan mereka juga cari makan di Indonesia kan, apalagi Indonesia itu kan salah satu pengguna TikTok terbesar selain China dan US, Amerika Serikat. Dan kedua, dari masyarakat kalau nemu konten kayak gini tuh di-report, udah di-skip aja. Masalahnya kalau kita nemu konten kayak gitu malah nonton, malah ikut maki-maki. Kalau kita maki-maki itu malah tambah viral. Jadi ya intinya adalah stop making stupid people famous. Jadi kalau udah ada konten gak jelas, blok, report, selesai. Mudah-mudahan ini terus didengarkan juga oleh masyarakat dan juga tentunya pemirsa. Terima kasih banyak Dokter Tirta dan juga Bu Devi Ramawati sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu.